Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Gimana keadaannya? Nah ini susah ya jawabnya ya. Tidak apa-apa kalau Bapak Ibu tidak baik-baik saja. Saya paling sepet kalau dengar orang ngomong luar biasa. Ini saya pernah pimpin satu persekutuan. Di persekutuan itu ya mungkin di set up ya sama atasannya atau apa. Pokoknya kalau jawab ditanya gimana kabarnya, luar biasa. Nah waktu itu pemimpin pujian atau WL-nya bilang ya seperti itu ya. Harus jawabnya luar biasa ya. Nah setelah persekutuan itu saya khotbah waktu itu bicara tentang kedalaman dan otentisitas. Lalu kemudian dia setelah persekutuan itu bilang sama saya, Pak tolong doakan, rumah tangga saya nggak baik-baik saja. Lu tadi bilangnya luar biasa. Apanya yang luar biasa? Rupanya dia biasa untuk mengemas sesuatu, di luarnya itu luar biasa, tapi dalamannya ancur-ancuran gitu loh. Bapak Ibu, tidak apa-apa kalau kita tidak baik-baik saja. Memang tidak semuanya berjalan dengan baik. Tapi apapun musim kehidupan kita, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Dan ingat, kemanusiaan adalah ruang keterbatasan yang bisa menjadi sarana untuk mewujudkan ketidakterbatasan ilahi. Bapak Ibu, apa yang kau alami saat ini? Mungkin kondisi kita makin lemah ya. Kemarin saya pimpin seniornya GKI Jemur Sari. Terus waktu saya tanya apa yang bisa didoakan, itu ada sekitar 41 orang. Ya. Terus ada satu orang ibu bilang gini, Pak, kok saya ini, kenapa Tuhan ciptakan saya sehingga saya ini makin tua ya? Bapak Ibu, pernyataan itu membuat saya merefleksikan sesuatu. Bapak Ibu kalau suruh memilih, diciptakan permanen di usia ideal, berapa usianya? Ideal 25 tahun. Mau 25 tahun terus? Nggak tua-tua? Nah dari pernyataan ibu itu, saya melihat begini. Keterbatasan manusia itu adalah sebuah sarana untuk Allah itu menyatakan kekuatannya. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan aku yang kuat, tapi di sanalah momentum Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, ketika engkau sakit, ketika engkau nggak baik-baik saja, mungkin di sanalah momentum Allah menyatakan siapa dia di dalam kehidupan. Mungkin tidak semua sakit disembuhkan. Tapi yang luar biasa adalah apa? Imanmu dikuatkan. Mengapa itu tidak menjadi catatan hidupmu? Bahwa Allah mengerjakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pada saat kita bisa menghadapi apapun tantangan hidup kita dengan iman. Kenapa itu dengan jadi catatan? Yang dicatat adalah kalau sakit sembuh. Tapi tidak ada yang mencatat ada seseorang yang bisa menghadapi apapun keadaannya dengan iman yang kuat. Kenapa itu tidak menjadi agenda kita? Kenapa itu tidak pernah disaksikan? Yang disaksikan adalah, yang dicari adalah kalau yang sakit sembuh. Dan dicarinya sakit yang terminal terus kemudian ada mujizat. Saudara, Roma pasal 5 ingin menegaskan kepada kita bahwa apa? Salah satu mujizat supranatural yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah pengampunan dosa. Karena itu hal yang mustahil terjadi. Karena apa? Dosa itu sebenarnya kemustahilan juga. Yang manusia lakukan. Tapi bagaimana Allah tetap mencari manusia dan menebus manusia yang sudah berdosa itu. Roma ingin menegaskan kepada kita bahwa ketika Allah mencari manusia, Dia menyelamatkan kita. Itu kasihnya, bahasa saya ya, kasih yang gak masuk akal gitu loh.
Dia mencari kita, menjangkau kita, meraih kita, berinisiatif. Dan yang menarik, kalau kita geser lagi ke Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, kita akan mengeksplorasi maknanya. Kejadian 18 itu menjadi semacam dasar logika untuk kita bisa melihat dalam konteks apa artinya kemustahilan di mata Tuhan. Ya, yang pertama, Kejadian 18 itu meletakkan kepada kita satu prinsip, bahwa ini bukan pertanyaan tentang bisa atau tidak bisa, terutama ayat yang ke-14 itu, melainkan penegasan tentang otoritas dan kendali. Saya mau nanya Bapak Ibu, ada kontainer jalan di Ahmad Yani. Kontainer itu rodanya berapa belas? Berapa belas ya? 18 gitu ya. Saya mau nanya, ketika ada seorang polisi naik motor, terus dia mau menghentikan kontainer itu, saya mau nanya sama Bapak Ibu, dia punya kekuatan nggak untuk nahan itu kontainer? Kalau kontainer itu terus jalan, ada seorang polisi yang mungkin dibandingkan dengan kontainer itu badannya kecil, saya mau nanya, dia bisa nahan nggak laju dari kontainer itu? Jawabannya nggak bisa. Tapi kenapa ketika dia bilang stop, kontainer itu stop? Kenapa? Karena dia punya otoritas dan kendali. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya bisa nggak bisa, tapi dia punya kendali dan otoritas. Dolar bisa naik, bisa turun, gak bisa. Nah, ya, ada yang ini, emas naik, emas turun, semuanya bisa terjadi. Presiden naik, bisa turun. Oh kok bisa nih, kenceng nih. Tadi kalau pas dolar aja nggak bisa ya, kalau presiden aja bisa langsung, luar biasa ya. Nah, teman-teman, jangan khawatir. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan itu bukan hanya bisa nggak bisa. Tuhan itu pegang kendali hidupmu. Dia berotoritas dalam hidup kita. Itu yang membuat kemudian kita tahu bahwa oke, apapun bisa terjadi dalam kehidupanku, tapi yang pegang kendali itu siapa? Dia yang pegang kendali hidup kita. Saudara, Kejadian pasal 18, narator ingin menegaskan bukan bicara tentang Allah bisa untuk membuat Sarah itu hamil. Bukan itu intinya. Tapi kita lihat narator ingin menampilkan atau mengangkat profil Allah yang memegang kendali Abraham dan Sarah, bahkan memegang kendali perjanjian itu. Karena apa? Kejadian pasal 3 sudah menegaskan dan menggariskan bahwa apa? Dari keturunan perempuan. Artinya kendali tetap di tangan Tuhan. Mau usia berapapun, tetap ada anak perjanjian yang akan lahir. Itu kendali di tangan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang kendali, saudara-saudara, maka kita tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup kita di dalam kondisi ini. Karena Allah yang pegang kendali, bukan Anda dan saya yang pegang kendali, bukan Donald Trump yang pegang kendali, tapi Allah yang pegang kendali. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan pegang kendali, ya. Kasih tahu kiri kanannya, sudah, kalau gitu kita melayani, kasih tahu. Tuhan yang pegang kendali, Bapak Ibu, dalam hidup ini. Perusahaanmu oke, bisa turun dan naik, tapi Tuhan yang pegang kendali. Yang kedua, Kejadian 18 mengingatkan kepada saya, ya, pernyataan ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Bapak Ibu, menarik sekali di dalam konteks ayat itu, ini pernyataan dari Allah sendiri. Itu berarti ini Allah menyatakan dirinya sesuai dengan kesadarannya, self-awareness.
Kenapa ini penting? Narator ingin menegaskan bahwa Allah kita tuh nggak ngawur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba bayangkan. Ada orang yang punya kuasa, dia bisa semena-mena. Betul nggak? Contohnya? Ayo. Karena dia berkuasa semena-mena, jadi kacau semuanya. Komentar di mana-mana, apalagi suka gebrak-gebrak meja. Jadi kacau semuanya. Betul nggak? Saya lihat ini kok jadi kacau semuanya ya. Dan setiap komentarnya itu bikin kacau. Nah, bayangkan orang yang punya kekuasaan tapi dia tidak punya kesadaran diri. Kacau saudara-saudara. Saudara bayangkan begini, ada seorang pemimpin negara yang diberikan mandat dan kekuasaan, yang otoritas oleh rakyat, tapi dia kemudian apa? Nggak punya kesadaran diri. Kacau saudara-saudara. Artinya ketika Tuhan Maha Kuasa, dia tidak semena-mena. Dia punya self-awareness. Dan itu yang saya syukuri. Pada saat dia pegang kendali, dia tidak semena-mena. Artinya begini, Pak, kalau ada nanya, Pak ini sembuh, ini kok nggak sembuh? Pak ini bisa berhasil, ini kok nggak berhasil? Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul. Tapi ingat, Allah tidak semena-mena. Dia punya self-awareness. Terus yang gawat gini, ini saya dampingi satu orang ke rumah sakit ya, jemaat minta doakan, ada keluarganya. Mentalnya drop. Kenapa? Ada satu orang yang dari gereja mana gitu bawa gitar nyanyi-nyanyi ya. Beberapa kali datang terus bilang gini, kami sudah datang 3 kali, ibu ini nggak sembuh-sembuh, berarti ibu ada dosa. Bapak Ibu, itu penghakiman menurut saya. Itu penindasan. Penindasan menggunakan agama. Kenapa tidak memberikan ruang? Bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk ibu ini mengalami apa? Satu tantangan iman. Supaya dia tahu dan melihat siapa Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa agenda itu nggak masuk gitu loh. Dalam sebuah proses, dalam pembentukan iman. Yang dipikirkan adalah apa? Kalau imannya kuat pasti ada mujizat. Aneh ini mikirnya. Coba kita memberikan ruang kepada kedaulatan dan kendali Allah. Yang kasihan, ibu itu. Ya. Karena kemudian divalidasi bahwa ada dosa. Setiap orang yang datang untuk kunjungin dia, tahu minta doanya apa? Tolong Tuhan ampuni dosa saya, ampuni. Gila nih. Ini penindasan, hati-hati loh. Kalau Bapak Ibu datang kepada orang yang sakit, apa yang perlu kita doakan? Ini pengembalaan penting di GKI. Bahwa apa? Kita harus hadir, mendengarkan. Dan memberikan ruang kepada Allah untuk bekerja melalui doamu. Ya, karena yang ketiga ini penting. Tindakan suprarasional dalam kehadiran aktif itu menggenapi janji Allah. Ingat ini saudara-saudara. Di sana saya melihat Kejadian pasal 18. Allah itu hadir. Di dalam konteks teologi Kejadian, Allah itu menampakkan diri. Allah itu aktif. Menampakkan dirinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Allah itu aktif. Dan tindakan aktif ini dianggap sebagai tindakan suprarasional, bukan irasional. Perhatikan, ada perbedaan antara suprarasional dan irasional. Irasional adalah bertentangan dengan rasio. Suprarasional adalah melampaui rasio kita. Contoh, ini di dalam kitab-kitab Kejadian dan Keluaran. Ya. Menurut saudara, pemberian mana
dari Tuhan kepada bangsa Israel itu irasional atau suprarasional? Ini pola yang sering dipakai oleh narator di Kejadian dan Keluaran. Saudara, kalau irasional tuh begini, Allah ngirim roti dari sorga terus ditulis ya, dari sorga, mana ya. Di satu karung-karung dari sorga, datangnya dari mana? Dari sorga. Tapi hadirnya mana saudara tahu? Itu melalui embun-embun. Dan kemudian ketika matahari terbit, embun-embun itu menguap. Dan tersisalah butiran-butiran putih. Dikumpulkan oleh bangsa Israel. Kasih makan 2 juta orang. Menurut saya, suprarasional itu bukan irasional. Bukan melanggar rasio manusia, tapi melampaui. Dan Allah bekerja dengan cara itu. Toh akhirnya saudara-saudara, rahimnya Sarah itu tetap dipakai. Untuk apa? Melahirkan Ishak. Dia tidak irasional, tetap suprarasional, melampaui rasio, tapi tetap ada dan melibatkan manusia dalam menunjukkan tindakan aktifnya. Maka saya sih melihat begini, teman-teman, di dalam Matius pasal 9 tadi. Tindakan aktif Allah ditunjukkan melalui apa? Melibatkan murid-muridnya. Saya mau nanya sama saudara-saudara ya, kita semua bisa bertanya. Loh, kalau Tuhan itu sanggup, ngapain dia milih murid? Ayo. Ngapain dia murid-murid? Yang 12 itu, toh murid ini salah satunya juga akan mengkhianati dia. Pertanyaannya, kalau dia sanggup melakukan semua, ngapain dia milih murid-muridnya? Saya mau nanya, Tuhan Yesus bisa main piano enggak? Halo? Kalau dia bisa, mau, dia bisa. Ngapain kemudian dia melibatkan jemaat untuk main piano? Dari sorga bisa nggak pianonya bunyi sendiri? Bisa, kita keluar semua nggak ya? Kok bisa bunyi sendiri? Ya bisa saja. Tapi kenapa dia libatkan saya? Untuk saya melayani. Bapak Ibu punya binatang piaraan enggak? Saya punya binatang piaraan, dokter saya ada di depan ini, Dokter Iwan. Kalau anjing saya sakit, anjing adalah ciptaan Tuhan, bisa nggak disembuhkan oleh Tuhan langsung? Bisa nggak? Ngapain saya ke Dokter Iwan? Ngapain dia melibatkan manusia? Ngapain dia melibatkan profesional? Ngapain dia melibatkan kita untuk menyatakan kuasanya? Ini yang luar biasa. Kehadiran Allah, kuasanya, itu selalu melibatkan kita. Dan itu anugerah bagi kita untuk dilibatkan, untuk menyatakan kuasanya. Itulah gereja, itulah jemaat, itulah umat, itulah misi. Bahwa kita hadir dalam bentuk keterlibatan yang Allah lakukan kepada kita, melibatkan kita untuk menyalurkan kuasa dan menyatakan siapa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka prinsip kerajaan sorga di dalam pasal yang ke-10 itu merupakan tanda dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia melalui murid-muridnya. Itu berarti Anda dan saya adalah agen kehadiran Allah, menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi urusan kemustahilan dan mujizat bukan urusan kita. Urusan siapa? Itu bagian Tuhan. Bagian kita hadir. Maka saudara-saudara, ya, ada hal yang penting untuk kita catat pada pagi hari ini. Pesan di tengah pergumulan. 1. Keajaiban di tengah momen keramahan. Saudara, Kejadian pasal 18 itu di tengah cuaca yang panas, kan gitu. Kayak Surabaya ya. Di tengah cuaca yang panas dan penuh dengan penantian Abraham. Kok nggak punya anak-anak? Tiap tahun ditunggu, kok nggak ada hasilnya? Tetapi yang luar biasa, di dalam pasal 18 itu dimulai, saya mengikuti tafsiran bahwa Abraham belum notice
bahwa yang hadir 3 orang itu satu Tuhan dan 2 itu malaikat. Itu belum notice. Di dalam percakapan kemudian baru dia menyadari sepenuhnya. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi di sini adalah Abraham tetap menunjukkan keramahan kepada siapapun yang datang di kemahnya. Apa prinsipnya? Bapak Ibu, tetaplah melakukan segala misi dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Ya, tetaplah lakukan itu. Bagian menyatakan mujizat adalah bagian Tuhan. Karena apa? Karena itu pasti Tuhan nyatakan di dalam sebuah rangkaian menggenapi janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti. Cuman bagian kita, tetaplah lakukan segala tanggung jawab kita, keramahan kita, persembahan kita, penyerahan diri kita. Saudara, saya tertarik dengan lagu yang dinyanyikan oleh bapak-bapak kerubim. Ini memang kerubim bapak-bapak ya. Oh. Kalau ibu-ibu keruba. Enggak, ini kerubim bapak-bapak. Memang bim itu kebanyakan maskulin ya. Oke. Kerubim. Ada satu referen yang ini lagu lama, lagu lawas. Lagu ini pertama kali dinyanyikan di gereja di tempat saya dulu ada, di daerah Kramat Tunggak, ya, di Jakarta Utara. Saya lahir besar di Jakarta Utara ya, di Tanjung Priok. Ya. Saya lahir di Cilincing, Marunda, saya orang Cilincing. Ya. Nah, ada satu gereja menyanyikan lagu ini pertama kali di sana. Ya. Nah, saya mendengar kesaksian dari seorang ibu mantan PSK dari Kramat Tunggak. Bapak Ibu tahu ya Kramat Tunggak ya? Dulu ex-nya kayak Doli di sini. Nah, saya dulu waktu dia nyanyi ini, wah, saya bersyukur kenapa ada referen gini. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kalimat berikutnya. Sebab tak ku miliki. Nah, pertanyaannya kalau kita punya harta dan kekayaan, kita serahkan hidup kita enggak? Enggak, kalau berdasarkan lagu ini. Nah, karena enggak punya apa-apa, dia menyerahkan hidupnya. Nah, kalau punya apa-apa, apa-apanya dikasih, hidupnya enggak. Hati-hati memaknai lagu ini. Karena konteksnya adalah memang seorang yang latar belakangnya buruk secara latar belakang masa lalu. Dia nggak punya apa-apa, hanya tersisa dia juga dalam kondisi kena penyakit tertentu. Sehingga dia tahu hidupnya ini, ya hanya ini yang dia punya. Nah Bapak Ibu, apa maksudnya di dalam hal ini? Berikanlah yang terbaik yang kau punya, bukan sisa-sisa. Tapi berikan yang terbaik. Kalau ditanya kapan momentum kita bisa mempersembahkan yang terbaik? Ya sekarang ini. Ya. Jangan sampai nanti seperti yang saya datang ke rumah sakit, ya sudah pasang selang dan sebagainya, terus pegang tangan saya, Pak, saya minta Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa melayani mempersembahkan yang terbaik. Hati saya begini, kenapa nggak dulu? Ini bukan yang terbaik, ini sisa-sisa hidup. Tapi saya nggak boleh menghakimi begitu. Ya Tuhan, dengarkan doa Bapak ini, ya, untuk memberikan yang terbaik. Ya. Nah, di dalam kondisi itu Bapak Ibu, dia berhenti rokok karena dokter bilang paru-parumu hancur. Nah, seringkali kita berhenti dosa ketika kita nggak bisa melakukan dosa. Memberi yang terbaik salah satunya adalah apa? Berhenti melakukan apa yang memang Tuhan nggak suka. Di tengah-tengah kondisi semacam ini, mari kita tetap memberi yang terbaik. Apapun itu bentuknya. Ya. Melayani, stop melakukan sesuatu yang mungkin Allah nggak suka. Lebih mengasihi istri, anak, suami, keluarga. Atau hadir untuk melayani bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang patut kita syukuri.
kehadirannya pastikan kendali tetap padanya. Amin ya. Jangan berbuat nekat. Hati-hati dengan pinjol. Kami punya tim khusus di jemaat Pregolan Bunder yang mendampingi jemaat yang kena pinjol. Waduh, pinjol itu nggak bisa satu aplikasi. Setelah pinjol satu, pasti pinjol kedua. Pinjol kedua pasti pinjol ketiga. Biasanya polanya itu 4. Tutup lubang, gali lembah. Bukan hanya lubang tuh. Oh, pendampingannya lama sampai selesai. Tapi mentalitasnya ini ambruk karena itu. Terikat, terpuruk. Tetapi tidak bisa mengelola daya konsumsinya dan lebih rasional untuk melihat peluang-peluang. Nah, salah satunya adalah yang membuat dia kemudian buta, gelap, di dalam pikiran dan hatinya ketika ada masalah. Sepertinya tidak ada Tuhan di sana. Yang dipikirkan langsung pinjol. Nggak ngomong sama istri dulu. Gawatnya adalah di dalam satu kasus dan beberapa kasus. Suami pinjol, istri nggak tahu. Istri pinjol, suami nggak tahu. Tapi tidak di sini. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, tidak ada di sini. Kasih tahu ya. Ini di gereja lain. Bapak Ibu, pada saat kita mengalami apapun, mari. Jangan gelap mata. Berikan ruang untuk Tuhan itu mengingatkan. Tetap berdoa. Ada teman-teman seiman yang mungkin menjadi cara Tuhan memberikan hikmat. Tetap Tuhan pegang kendali. Mari kita berdoa.